Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya, untuk sekarang kalian harus lebih meningkatkan kebersihan diri ya, karena sekarang kan sedang musim virus corona. Jadi kalian harus benar-benar menjaga kebersihan dan imun tubuh kalian. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya Ibu akan mempresentasi kalian terlebih dahulu ya. Yunita Puji Astuti, Hadir Bu. Mufidah Sumayalona, Hadir Bu. Untung. Hadir Bu. Oke, kalian sudah hadir semua. Jadi mari kita mulai pembelajaran hari ini. Tapi sebelumnya, Ibu akan mereview materi minggu lalu. Bahwa minggu lalu itu kita sudah membahas mengenai interaksi sosial. Jadi interaksi sosial yaitu hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Jadi syarat untuk terjadinya suatu interaksi itu minimal yang terlibat yaitu dua orang, dan kedua orang ini harus saling merespon ataupun memberikan stimulus dan respon. Dan untuk jenis interaksinya sendiri ada interaksi individu dengan individu, ada individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok. Nah, seperti itulah sedikit review materi dari minggu lalu. Apakah ada yang ingin tanyakan? Enggak Bu. Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, mari kita lanjut untuk materi hari ini. Untuk materi pembelajaran hari ini, kita akan membahas mengenai realitas sosial sebagai objek kajian sosiologi. Nah, di sini yang jadi pertanyaannya yaitu, apa sih itu realitas sosial? Mengapa sih realitas sosial ini dijadikan sebagai objek kajian sosiologi? Jadi, seperti yang kita ketahui bahwa sosiologi itu mempelajari mengenai sifat-sifat manusia, yaitu pola-pola hubungan yang ada di dalam masyarakat. Dan sosiologi ini berusaha mencari pengertian-pengertian umum secara rasional dan empiris. Dan di dalam sebagai makhluk sosial, masyarakat ini tuh bersifat dinamis, jadi mereka itu selalu berubah-ubah, tidak hanya pada satu titik. Nah, di sini perubahan tersebut itu bisa jadi karena adanya fenomena sosial dan gejala-gejala sosial yang lainnya. Nah, gejala-gejala inilah yang kita namakan sebagai realitas sosial. Lalu apa sih hubungannya? Nah, hubungannya kedua adalah bahwa fenomena dan gejala sosial tersebut itu merupakan rasional dan empiris yang ada di kehidupan masyarakat. Jadi dapat dijadikan sebagai objek kajian sosiologi. Nah, untuk unsurnya sendiri, realitas sosial itu ada tiga. Yang pertama yaitu masyarakat sebagai sistem sosial, yang kedua yaitu organisasi sosial, dan yang ketiga yaitu dinamika sosial. Untuk yang pertama, masyarakat sebagai sistem sosial. Seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat sendiri merupakan sekumpulan orang yang bertempat tinggal dalam satu wilayah yang saling berhubungan dan berdasarkan atas norma sosial. Untuk unsurnya sendiri itu ada 7. Yang pertama ada interaksi sosial, yang kedua ada nilai dan norma sosial, yang ketiga ada stratifikasi sosial, yang keempat ada status sosial, yang kelima ada perubahan sosial, dan yang keenam ada perubahan sosial, dan yang terakhir yaitu ketujuh ada kebudayaan. Untuk yang pertama ada interaksi sosial. Ini seperti materi kita minggu lalu bahwa interaksi sosial itu hubungan timbal balik antara individu dan individu, individu dan kelompok maupun kelompok dan kelompok. Dan yang kedua yaitu nilai dan norma sosial. Di sini dikatakan nilai bahwa nilai ini merupakan segala sesuatu yang dianggap baik dan benar dalam anggota masyarakat. Yang ketiga ada stratifikasi sosial. Nah, di sini stratifikasi sosial itu dapat dikatakan sebagai penggolongan. Lalu penggolongan seperti apa sih yang dimaksud dalam stratifikasi sosial ini? Jadi yang dimaksud penggolongan di sini itu yaitu penggolongan masyarakat berdasarkan status sosial atau kelas masyarakat tertentu. Untuk lebih jelasnya, Ibu sudah ada contoh yaitu berupa gambar. Yang pertama ada gambar seorang dokter, dan yang kedua ada gambar seorang buruh tani. Nah, di sini mereka terlihat stratifikasi sosialnya. Di mata masyarakat, dokter ini memiliki kelas sosial yang lebih tinggi daripada buruh tani. Seperti itu. Dan untuk yang selanjutnya yaitu status sosial. Nah, status sosial di sini itu berkaitan dengan
kedudukan atau posisi seseorang. Contohnya ibu mengambil contoh dari kalian yang misalkan ya kalian tuh siswa. Nah, di sini kalian siswa itu memiliki hak untuk mendapatkan ilmu dan memiliki kewajiban untuk rajin belajar, menghormati guru, menaati peraturan dan sebagainya. Dan yang keempat yaitu status sosial seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Dan yang kelima yaitu perubahan sosial. Nah, perubahan sosial di sini itu terjadi karena ketidaksesuaian antara unsur-unsur sosial di dalam masyarakat. Dan perubahan sosial ini dapat dikarenakan karena adanya pengaruh teknologi, pengaruh alam, maupun pengaruh situasi penduduk. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu juga sudah mempunyai gambar contoh dari perubahan sosial. Nah, di sini ada gambar sepeda dan gambar mobil. Ini merupakan perubahan sosial karena teknologi. Orang dahulu kemana-mana menggunakan sepeda, sekarang orang sudah menggunakan mobil. Yang kedua ada mesin ketik dan komputer jinjing. Pada zaman dulu orang untuk menulis masih menggunakan mesin ketik, dan sekarang orang sudah menggunakan komputer jinjing. Nah, untuk selanjutnya ada peran sosial. Nah, di sini peran sosial itu suatu tingkah laku yang diharapkan yang dimunculkan oleh seseorang karena peran atau kedudukan seseorang. Contohnya, kalian sebagai siswa tentu kita memiliki keinginan untuk agar kalian itu rajin belajar, membaca buku dan sebagainya. Dan untuk yang terakhir yaitu kebudayaan. Kebudayaan merupakan hasil cipta, rasa, dan karsa manusia. Sedangkan wujud kebudayaan sendiri itu ada 3 bentuk. Yang pertama ada artefak, yang kedua aktivitas, dan yang ketiga yaitu ide atau gagasan. Untuk artefak itu seperti patung, dan aktivitas itu seperti kita sedang melakukan tarian, dan yang ketiga yaitu ide gagasan, yaitu segala sesuatu yang kita pikirkan itu juga disebut sebagai kebudayaan. Dan untuk selanjutnya yaitu organisasi sosial. Bahwa di sini dijelaskan bahwa organisasi sosial ini memiliki beberapa unsur. Yang pertama yaitu kelompok dan perkumpulan, yang kedua ada lembaga, dan yang ketiga ada peran. Nah, pembahasan mengenai kelompok itu bahwa kelompok itu merupakan suatu perkumpulan atau orang itu dapat dikatakan kelompok ketika mereka itu memiliki kesadaran yang sama sebagai anggota kelompok dan mereka itu saling berinteraksi. Nah, di sini Ibu sudah ada contoh kelompok. Nah, di sini itu merupakan kelompok dalam kelas. Di sini seorang siswa yang sedang melakukan kerja kelompok dan mereka ini sadar bahwa mereka ini bagian dari anggota kelompok ini dan mereka juga saling berinteraksi. Untuk selanjutnya yaitu lembaga. Nah, di sini lembaga di dalam masyarakat itu terdapat seperti lembaga pernikahan, lembaga keluarga, lembaga keagamaan, lembaga hukum, dan sebagainya. Nah, tujuan adanya lembaga ini diharapkan masyarakat itu kehidupan itu menjadi teratur. Dan yang ketiga ada peran. Nah, di sini peran itu berkaitan dengan hak dan kewajiban seseorang. Dan untuk yang ketiga yaitu dinamika sosial. Nah, di sini dinamika sosial unsur-unsurnya yaitu ada mobilitas sosial, ada penyimpangan sosial, dan ada juga pengendalian sosial. Nah, di sini mobilitas sosial itu dapat dikatakan sebagai gerak atau pindahan. Akan tapi di sini gerak dan pindahan itu tidak serta-merta sebagai asal bergerak saja, akan tapi di sini yang bergerak adalah status sosialnya. Jadi yang dinamakan mobilitas sosial yaitu suatu gerak perpindahan seseorang dari satu kelas sosial ke kelas sosial yang lain, entah itu ketika berpindah dia akan mengalami kenaikan atau masih tetap atau malah mengalami penurunan. Dan untuk yang kedua adalah ada penyimpangan sosial. Di sini penyimpangan sosial yaitu suatu perilaku atau tindakan individu maupun kelompok yang tidak sesuai dengan norma-norma maupun nilai sosial yang ada di masyarakat. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu sudah menyiapkan 2 contoh. Yang pertama, ini ada seseorang yang sedang mabuk-mabukan, dan yang kedua yaitu ada seorang siswa yang sedang tawuran. Nah, tentu
Kenapa sih kedua contoh ini dinamakan sebagai penyimpangan sosial? Karena kedua perilaku ini tentu tidak sesuai dengan nilai dan norma yang ada di masyarakat, dan kedua contoh ini itu melanggar nilai dan norma yang ada di masyarakat. Nah, mengapa kedua perilaku ini atau contoh ini kita katakan sebagai penyimpangan sosial? Dan yang ketiga yaitu ada pengendalian sosial. Nah, pengendalian sosial ini dilakukan sebagai upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk menanggulangi suatu permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Nah, seperti itulah yang Ibu jelaskan mengenai realitas sosial sebagai objek kajian sosiologi. Apakah masih ada yang perlu ditanyakan? Enggak, Bu. Oke, kalau tidak ada, Ibu akan membagi kalian di beberapa kelompok lah. Tugas kalian yaitu kalian mengamati di lingkungan sekitar kalian bagaimana bentuk stratifikasi sosial yang ada di masyarakat kalian, dan sebutkan contoh-contoh penyimpangan sosial yang ada di masyarakat sekitar masyarakat kalian. Apakah masih kurang jelas mengenai pembagian tugas ini? Jelas, Bu. Oke, karena sudah jelas, Ibu harap kalian sudah paham semua dan dapat dimengerti materinya dengan baik. Kita selesaikan sampai di sini untuk materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.